Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya masih bersama pengamat penerbangan Gary Suyatman yang kita sekarang masih membahas mengenai gebrakan baru yang dilakukan oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, di mana hari ini setelah melakukan sertijab yang mengatakan sudah merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan pembelian Airbus A350 yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia sebanyak 30 unit. Kita akan kembali bahas. Ini kita masih bertanya-tanya dan kita masih terus mencoba untuk menghubungi Pak Rizal Ramli untuk mengetahui apa sebenarnya dasar atau latar belakang gebrakan pertama ini. Tetapi kalau kita mengingat-ingat statement Rizal Ramli kemarin ketika baru saja dilantik, ia juga turut mengatakan mengenai masalah bagaimana Presiden Jokowi ketika harus terbang dari Jakarta ke Batam harus minta izin ATC Singapura. Ini dua masalah ini adalah masalah sebenarnya perhubungan udara. Anda punya komentar soal ini? Ya, tentu Pak Rizal Ramli sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk menyampaikan opininya. Hanya saja apakah dia melontarkan opini tersebut sebagai pribadi atau sebagai menteri? Oke. Kalau untuk masalah yang ke Batam, sekarang saya juga ingin tanya balik. Perdana Menteri Australia mau terbang ke Christmas Island harus minta izin sama Indonesia tidak? Oke. Harus. Karena apa? Wilayah udara kedaulatan itu berbeda dengan wilayah udara yang dikelola. Airspace Indonesia yang berada di pengelolaan Singapura itu tetap diakui sebagai wilayah Indonesia oleh Singapura. Hanya saja untuk pengelolaan air traffic sipil diberikan ke Singapura berdasarkan treaty, perjanjian antar negara. Oke. Nah, Indonesia bagaimana haknya? Pesawat ke negara Indonesia tidak harus meminta izin, hanya butuh melaporkan. Melaporkan buat apa? Bukan karena itu milik mereka, bukan. Itu untuk mengkoordinasikan supaya tidak menabrak atau membawa resiko terhadap pesawat sipil yang berada di area tersebut. Dan justru Indonesia itu diminta untuk melakukan kedaulatannya dengan menerbangkan pesawat militer atau kenegaraan di daerah tersebut secara berkala. Gitu. Jadi ini bukan masalah ini direbut sama mereka, enggak. Oke, kalau kemudian ada pihak juga yang berargumentasi ini tidak sama sebenarnya kasusnya dengan Christmas Island karena posisi letaknya. Christmas Island kan itu tetap berada di wilayah udara yang dikelola oleh Indonesia. Iya. Tapi itu kan teritori sovereign, teritori kedaulatan Australia. Dan juga kita lihat Timur Timur, di atas 24.000 kaki 500 itu yang mengelola dari Indonesia, bukan Timor. Jadi kalau kita argumennya adalah kedaulatan negara harus dikembalikan, oke, siapkah kita mengembalikan airspace di Christmas Island dan Timor yang di atas? Karena apa? Alasannya apa? Mungkin alasannya ekonomi. Banyak pesawat yang terbang di situ. Oke. 25% dari semua pesawat dari Asia Tenggara ke Australia melalui Christmas Island, terbang dari Christmas Island. 30-40% dari pesawat yang terbang dari pantai timur Australia ke Asia Timur itu melewati Timor. Anda mau mengatakan bahwa frekuensi dilaluinya hampir sama dengan ketika kita bicara soal Singapura, Batam, dan wilayah Indonesia? Ya, dan kita juga harus ingat bahwa pungutan biaya layanan air traffic service itu juga diberikan ke Indonesia, mereka hanya mungut untuk diberikan kita, jadi bukan mereka ambil. Oke. Jadi ini banyak sekali dalam 10-15 tahun terakhir banyak isu-isu bilang oh ini kita kecolongan atau kita dirugikan, uangnya diambil mereka, enggak. Oke. Gitu. Bahwa itu tetap diberikan Indonesia sesuai dengan perjanjiannya. Oke, kita kembali lagi ke masalah bagaimana Garuda diminta untuk membatalkan pembelian. Kalau kemudian kita bicara tentang Garuda sebagai maskapai, tadi yang juga dikatakan oleh Rizal Ramli adalah untuk mencegah Garuda bangkrut lagi. Menurut Anda sudah tepat belum kemudian ketika membatalkan pembelian Airbus A350 itu bisa menyelamatkan Garuda? Atau memang kondisinya, bagaimana sebenarnya kondisi keuangan Garuda saat ini? Begini, kalau kita tidak melakukan pembaruan, itu sama saja kita mengundur kebangkrutannya. Oke. Apakah kita mau membiarkan itu terjadi atau memberikan fighting chance untuk Garuda untuk bisa kompetitif? Karena apa? Perubahan dari industri penerbangan dalam 5-10 tahun terakhir adalah efek dari kenaikan harga bahan bakar. Makanya sekarang kita mungkin 10 tahun lalu kita masih bisa melihat pesawat dari tahun 70-an terbang. Karena apa?
bahan bakarnya masih murah. Sekarang bahan bakar sudah tidak murah. Jadi apa? Emphasis untuk para maskapai untuk merubah armada, untuk menggantikan armadanya ke yang lebih baru, yang lebih efisien, itu lebih besar. Oke, baik. Tampaknya kita sudah bergabung dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Selamat malam Pak Rizal. Selamat malam, Tasya. Iya, Pak Rizal, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Rizal, gebrakan pertama yang Anda pilih hari ini setelah melakukan sertijab adalah memilih bidang perhubungan udara. Anda merekomendasikan kepada Presiden untuk membatalkan pembelian Airbus A350 sebanyak 30 unit. Mengapa, Pak Rizal? Karena saya ada hubungan emosional dengan Garuda. Apa itu sejarah emosionalnya, Pak? Halo? Iya, apa sejarah emosional Pak Rizal dengan Garuda? Ya, jadi tahun 2000 Garuda itu nggak mampu bayar hutang 1,8 miliar dolar dari konsorsium bank-bank Eropa. Kami yang membereskan, kami yang merenegosiasikan, sehingga Garuda bisa selamat, karena pada waktu itu diancam bahwa kalau nggak mampu bayar akan disita. Padahal kerugian Garuda itu karena banyak markup pembelian pesawat pada zaman Soeharto. Tahun berapa tepatnya Pak Rizal? Tahun 2000-an. Ya, nah akhirnya Pak konsorsium bankir di Eropa setuju untuk melakukan restrukturisasi utang Garuda supaya sustainable, dan yang kedua juga setuju bahwa garantinya cukup 100 juta dolar dari total utang 1,8 miliar dolar, dan sifatnya indirect melewati Bank Mandiri supaya kalau ada apa-apa Bank Indonesia tidak default. Okay. Nah, persoalannya Garuda membeli pesawat jarak jauh, long haul, yang cocok untuk penerbangan ke Eropa maupun ke Amerika. Pengalaman Garuda selama ini, ke Garuda kebanyakan merugilah rute Jakarta, Amsterdam, London. Nah, kalau kita beli 30 pesawat ini, kita bisa-bisa juga akan merugi sangat besar. Karena apa? Dulu yang berjaya di industri penerbangan itu adalah Singapore Airlines. Nah, kalah Singapore Airlines dengan penerbangan dari Arab, Etihad, Qatar, dan lain-lain. Karena mereka punya dua kantong. Satu, BBM afternya disubsidi. Yang kedua, mereka bisa banting harga. Sehingga Singapore Airlines yang tadinya berjaya juga habis digempur sama airline dari Arab ini. Dulu misalnya contohnya, rute Singapore Airlines yang paling populer itu adalah Singapore New York Direct dan Singapore Los Angeles. Sekarang tutup, kalah. Nah, jadi dari segi strategi yang kami sarankan, fokus dulu dalam pasar domestik dan pasar regional. Oke. Misalnya contohnya kalau Garuda mesti ngadu sama airline Jepang untuk pasar Jepang, pesawatnya kan harganya sama, bahan bakarnya sama, tapi Garuda pasti lebih kompetitif, pasti lebih menarik karena servisnya juga bagus, sehingga kita bisa narik pasar yang sama. Oke. Juga bisa berlaku dengan Qantas, dengan New Zealand Air, dengan Pakistan Air. Garuda itu sekarang bagus sekali servisnya, kualitasnya bagus. Pak Rizal, ketika Anda mengatakan bahwa lebih baik fokus dulu di domestik dan pasar regional, apakah ini artinya Anda juga merekomendasikan ditarik saja aktivitas globalnya, kemudian kita lebih berpusat kepada yang dekat-dekat saja? Yang regional, nah untuk itu jangan beli pesawat yang untuk long haul, ya kan? Karena itu nanti ini kan pakai utang nih, 1,5 miliar dolar, bunga berbunga berapa? Nah, kalau untuk target Eropa sama Amerika, penumpangnya sedikit, kalah sama itu, akhirnya sama aja dengan bakar uang. Nah, inilah saya tidak mau Garuda, ini merugi. Manajemen yang sekarang itu bagus macam-macam, tapi juga dalam pembelian pesawat mesti hati-hati. Menurut saya mesti beli yang satu kelas di bawahnya yang cocok buat regional. Oke, apa komentar Presiden Pak Rizal ketika Anda mengatakan ini? Beliau
memahami bahwa Garuda mesti hati-hati, bahwa dia setuju bahwa kita fokus dulu domestik sama regional. Baru 7 tahun lagi barangkali atau 10 tahun lagi kita pikirkan untuk berkompetisi pada level ke Eropa sama Amerika. Nah, jadi bukan membatalkan pembelian, jangan salah mengerti nih. Oke. Ya, menukar pembeliannya, ordernya itu dari pesawat long haul ke pesawat yang mid range gitu, yang cocok untuk regional. Oke. Dan ini sudah dikomunikasikan belum Pak dengan Menteri BUMN Rini Sumarno? Karena tadi setelah pernyataan Bapak, kemudian Ibu Rini Sumarno mengeluarkan pernyataan yang kalau boleh saya kutip, BUMN Garuda jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di Kemenko Maritim dan Sumber Daya. Jadi jangan campuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian. Komentar Anda Pak Rizal? Komentar saya, Ibu Rini, jangan juga bawa Garuda ke arah kebangkrutan. Ya, jadi ini semua buat kebaikan kita semua. Belilah pesawat yang sesuai, jangan mentang-mentang gampang minjam. Beli pesawat yang long haul, yang sebetulnya Garuda sendiri lebih bagus fokus pada domestik dan regional. Oke, Pak Rizal, satu lagi sebelum saya bertanya ke Mas Gary di sini, pembelian atau LOI yang dilakukan oleh Dirut Garuda di Airshow Paris, Prancis bulan Juni 2015 itu bukan hanya membeli Airbus A350, tetapi juga membeli 60 Boeing. Apakah ini juga termasuk yang Anda ingin koreksi atau Anda ingin ubah? Sebetulnya begini, mau Boeing, mau Airbus, yang penting itu untuk regional, bukan buat long haul gitulah. Oke. Ya. Dan saya kira Jerry argumen bahwa kita perlu pesawat baru, bahwa Garuda umurnya rata-rata 4,5 tahun supaya ada efisiensi, itu betul Jerry. Itu argumen yang sangat bagus, bahwa kita perlu pesawat baru supaya ada efisiensi bahan bakar. Tetapi jangan beli pesawat long haul, karena kita belum ready untuk berkompetisi ke Amerika maupun ke Eropa. Oke, baik. Pak Rizal ditahan dulu, saya akan berikan kesempatan ke Mas Gary untuk menanggapi beberapa poin tadi yang sudah dijabarkan oleh Pak Rizal. Oke, untuk pesawat regional dalam arti mau sejauh mana? Kalau kita mau ke Jepang, itu memang sudah mau tidak mau menggunakan pesawat berbadan lebar. Yang paling efisien pada saat ini adalah Boeing 787 dan A350. Oke. Dan kalau misal untuk di delivery tahun 2020 ke atas, ya itu masuk akal. Tetapi kalau memang untuk rute yang kita mau buka Eropa, nambah berapa puluh rute dan lain-lain, ya kita lihat sejarahnya saja bahwa memang Garuda tidak pernah untung di situ. Oke. Jadi di sini, ya saya setuju bahwa memang sebaiknya melihat rute regional terlebih dahulu, ya betul. Karena apa? Memang core market di Garuda di situ. Tetapi bukan berarti kita harus menunda pembaruan pesawat. Okay. Kita sudah ada, kita sekarang sudah ada 15 pesawat yang sudah usia 10 tahun yang pesawat berbadan lebarnya. Yang sudah dalam waktu 2-3 tahun lagi, itu sudah mulai tidak kompetitif. Okay. Gitu. Jadi ini bukan masalah pesawatnya seperti apa. Pesawat long haul bisa digunakan untuk medium haul, itu tidak masalah. Gitu. Tapi kalau pesawat untuk akan lebih efektif ketika kita membeli pesawat long haul tapi nanti bisa digunakan untuk dua rute? Sekarang opsinya cuma A350 sama 787. Oke. Dan itu dua-duanya didesain untuk long haul. Oke, baik. Kita ke Pak Rizal. Pak Rizal, ada tanggapan Pak Rizal? Ya, saya nangkep apa yang diomongin Jerry. Ya, bisa dipanggil lah para ahli-ahli gitu loh. Ya, dan saya percaya pada esensinya kita harus fokus pada regional market itu dulu dah. Ya kan? Kita perlu meningkatkan efisiensi, sehingga dalam memilih juga kita jangan asal pilih yang long haul, yang sebetulnya ya kan bisa merugikan Garuda di masa yang akan datang. Oke, Pak Rizal terakhir, apakah ini kemudian sudah dibicarakan dengan Dirut Garuda sebelum Anda mengatakan ini, atau Anda sudah mengatakan ini sebelum bicara dengan Dirut Garuda? Sebelum bicara dengan Dirut Garuda, ya pada waktunya juga kami akan ngomong sama Ibu Rini, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizal. Saya tahu Anda harus meninggalkan lokasi sehingga tidak bisa berlama-lama dengan kami, tetapi terima kasih untuk waktunya di Prime Time Talk. Terima kasih Tasha, terima kasih pendengar daripada Berita Satu. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda komersial berikut.